Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa bahwa kehidupan ini kayak roda yang berjalan? Aku mendapatkan sebuah analogi itu dalam sebuah pembelajaran kayaknya waktu itu. Dan aku habis baca satu novel yang itu merepresentasikan banget kata-kata tersebut. Yakni kehidupan itu ibarat roda yang berjalan. Judul novelnya adalah Cinderella Mencari Cinta. Jadi aku bacain ya dulunya. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Di balik senyum ada air mata yang mengering. Di balik kesulitan ada jutaan kemudahan. Dua sisi kehidupan yang harus dihadapi Sri Dewi Rahayu, pemilik akun Cinderella di usia belia, yatim, terpisah dari orang keluarga yang dicinta, ditambah lagi harta peninggalan orang tua yang habis oleh paman dan bibinya. Namun hidup harus berlanjut, teruslah bertahan dan bersabar, karena di ujung senja yang maha kuasa telah menyiapkan jutaan cinta untukmu dan kehidupan penuh cinta dan cinta. Jadi intinya Sri Dewi Rahayu ini atau Cinderella ini adalah seorang gadis yang tinggal oleh keluarganya, terus hartanya dipakai oleh paman dan bibi yang tidak bertanggung jawab, dan dia harus melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh paman dan bibinya. Bayangin seorang anak yang gak bersalah harus menanggung beban yang orang dewasa saja mungkin gak sanggup untuk menanggung beban itu. Tapi yang aku salut gitu kan sama si Cinderella ini, di tengah keterpurukannya, di tengah kesulitannya, dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Dia tetap berprasangka bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Dia mungkin pernah sekali mengeluh gitu kan, terus kemudian menyalahkan keadaan, tapi nggak selamanya gitu. Dia sadar dan dia bangkit, dan pada akhirnya gitu kan Allah menyiapkan sebuah plot twist, sebuah rencana yang nggak pernah dia kira gitu kan. Seseorang yang selama ini nggak pernah ia harapkan gitu kan, ternyata datang sebagai sosok penolong gitu kan. Lewat sosok itu Allah menolong si Sri Dewi Rahayu ini untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi buat kita gitu kan, satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya adalah seberat apapun ujian kita, seberat apapun kehidupan yang kita jalani gitu, semuanya bakal berlalu dan akan berubah gitu. Kayak contohnya kemarin aja gitu kan, aku sebagai anak SMA punya berbagai tugas gitu kan, tugas sekolah, amanah dakwah, dan amanah organisasi komunitas-komunitas yang aku ikutin. Dan di situ aku kayak mungkin merasa gitu kan kayak capek gitu kan, kayak nggak ada waktu buat istirahat gitu kan. Tapi pernah Allah kasih kayak kesempatan buat istirahat, gak ada tugas gitu kan, kayak gabut sendiri gitu. Jadi aku merasa mungkin ya aku mau ngasih semangat gitu buat teman-teman yang mungkin dikejar-kejar tugas sekolah gitu kan, yang dikejar-kejar deadline tugas dan sebagainya. Nikmati itu gitu kan, karena percayalah itu akan berlalu dan itu akan menimbulkan satu pelajaran yang berharga banget buat kehidupan teman-teman. Mungkin gak langsung sekarang gitu kan pelajarannya, tapi akan ada dan teman-teman bisa mengambil hikmah itu di saat yang tepat. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya lagi capek, lagi struggle banget sekarang, tetap percaya bahwa di depan ini, di setelah kesulitan ini akan ada kemudahan, karena Allah udah janjikan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah mengulang itu, Allah mention 2 kali. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa bersamaan dengan kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Yang penting kita harus selalu berhusnuzon sama Allah, jangan sampai kita berburuk sangka pada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.